Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan bahas lagi komik dari penerbit Bumi Langit dan Koloni yang muncul dengan style yang unik banget di jagat revolusi. Hari ini kita bakal bahas komik Aquanus volume 1 Sang Pewaris dan volume 2 Sang Pendekar. Volume 1 dan 2 dibuat sama Galang Tirtakusuma, tapi khusus kisah Sri Asih Ganis di volume 2 dibuat sama Alfi Zakli, Alti Firmansyah, dan Aziza Nur. Komik hitam putih dengan tebal sekitar 84 halaman ini mengisahkan Danus Junior sebagai anak dari Aquanus di jagat revolusi melanjutkan aksi bapaknya yang tiba-tiba menghilang. Di video ini gue akan kasih tahu kalian 6 hal menarik yang bisa kalian temui di 2 nomor komik Aquanus ini. Gue ingetin juga ya, kalau video ini sifatnya full spoiler, so buat yang mau baca komiknya dulu dipersilahkan. Tapi abisannya jangan lupa nih, nonton channel Bang Timur ya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Poin unik pertama adalah gaya gambar dan penceritaannya yang beda banget sama komik Bumi Langit lain. Komik karya Galang Tirtakusuma yang terkenal lewat Garuda Boy ini membawa unsur humor aksi ke dalam ceritanya. Tentunya didukung dengan gambar yang bergaya manga yang terkadang menggunakan format toko cebol atau chibi, dibandingkan gaya realis pada terbitan Bumi Langit lainnya. Jokes receh dimasukin ke dalam kisah ini juga, dan anehnya cukup nyambung sih. Mungkin juga karena di komik ini kita mengikuti cerita Danus Junior dan bukan Aquanus original yang muncul di komik Jagat Pusaka dulu. Karenanya, Danus Junior masih harus belajar dan beradaptasi dengan kekuatan yang didapetin dari sabuk Aquanus. Dan tentunya, beat humor bisa diceritain lewat ketidaktahuan karakter kita ini. Ceritanya yang kocak pun didukung oleh tokoh-tokoh pendukung yang gak kalah miring nih. Contohnya ajudan-ajudan Danus Corp dan tokoh lain di sekelilingnya. Walaupun begitu, saat komik ini menceritakan adegan seriusnya, itu diceritain dengan sangat baik. Jadi cukup unik perubahan gayanya dari suasana bercanda ke aksi yang menegangkan dan penuh risiko. Untuk poin kedua, pada komik ini kita dikenalin nih sama bangsa Phoebe, penghuni bawah air serta pusaka kuno yang misterius. Dikisahkan bahwa Aquanus Senior, ayah dari Danus Junior, menikah dengan Ratu Kerajaan Ziba. Pernikahan rahasia ini bahkan membawa seorang buah hati bernama Putri Nisa, adik tiri dari Danus Junior. Jujur gue agak bingung nih, karena berada di jagat revolusi, harusnya kerajaan Ziba yang pada jagat pusaka adalah planet asal Aquanus punya hubungan dengan kerajaan Wiba yang hancur saat masa letusan Toba. Apakah ini kerajaan yang sama? Atau mungkin teman-teman yang paham bisa nih share di kolom komentar di bawah ya. Intinya jagoan kita akan beraksi bersama Timichi, kesatria dari kerajaan Ziba yang ditugaskan melindungi Putri Nisa, bahkan memberikan sabuk pelangi Aquanus kepada Danus Junior saat diselamatkan setelah tenggelam akibat diserang gurita raksasa di awal cerita. Plot komik ini juga digerakin sama pusaka atau artefak purbakala misterius dengan teknologi dari masa lalu yang ternyata jadi rebutan berbagai pihak. Salah satu pusaka yang diperebutkan adalah Arca Badai Bumi yang bisa kasih kekuatan pemakainya berupa jubah kayak sabuk Aquanus gitu. Kira-kira pusaka apa lagi ya yang akan menghadang atau menghalangi Danus Junior bertemu dengan ayahnya? Oke, masuk poin ketiga, sekarang gue akan bahas ranah yang spoiler banget nih, jadi siap-siap ya. Sosok yang ingin mencuri Arca Badai Bumi ternyata adalah ayah Danus Junior sendiri. Lah, bahkan dia datang ke markas jagoan muda kita dan bertarung dengan Aquanus Junior, lengkap dengan kostum Aquanus klasiknya. Setelah ngelewatin pertempuran sengit, ayah Danus Junior berhasil dilumpuhin, tapi ternyata muncul sosok di balik situasi membingungkan ini. Sosok anak kecil itu muncul di balik tubuh Aquanus Senior yang melemah setelah pertarungan. Ya, dialah bocah Atlantis, musuh Godam dan para patriot Bumi Langit yang jenius dan berumur panjang ini muncul di akhir komik volume 1, walaupun belum ditunjukin secara jelas nih skema para durja kita. Tapi para jagoan kita menyadari bahwa Aquanus Senior yang dilawan bukanlah sosok asli, dan mereka masih berusaha nih mencari tahu jawaban hal aneh ini serta keberadaan Aquanus yang asli. Pada volume kedua, bocah Atlantis pun masih muncul, melanjutkan perjalanannya mengumpulkan artefak kuno. Kali ini dia harus melawan Banua, sang penjaga Kuala Kapuas. Tapi berkat taktik dan kecerdasan dari bocah Atlantis, hebatnya dia berhasil loh mendapatkan artefak itu. Kira-kira apa yang pengen dia lakuin nih sama artefak itu? Masih jadi misteri sih sekarang. Sekarang kita mulai masuk ke volume 2 Aquanus Sang Pendekar ya. Para jagoan kita yang sekarang bermarkas di Teluk Berhala, markas Aquanus yang muncul sejak jagat pusaka ini, akhirnya berhasil nih ngelihat berbagai file kejadian di masa lalu yang terasip rapi. Kemunculan kembaran Aquanus Senior serupa dengan kasus manusia cermin, yang aslinya adalah kisah di komik Godam Bocah Atlantis tahun 1975. Ini jadi kebingungan gue berikutnya nih, tentang gimana sebenarnya relasi antara jagat revolusi sama kejadian di jagat pusaka sebelumnya. Nah, mungkin kalian ada yang tahu ya.
Diceritain bahwa teknologi manusia cermin sempat ngerepotin para Adisatria di zaman itu, karena muncul sosok-sosok duplikat. Tapi berkat-berkas itu diketahui pula bahwa manusia cermin dapat dengan mudah dikalahin sama panah Alphados. Berkat keahlian teknologi dan pelacakan dari Marin, salah satu rekan Danus Junior, itu mereka bisa tahu nih, serum yang menjadi bahan panah Alphados tersebut dan lokasinya. Informasi inilah yang menjadi plot penggerak komik volume 2 dan ngebawa para jagoan kita ke Kalimantan Tengah, khususnya Kuala Kapuas, bertemu dengan berbagai sosok yang tidak asing bagi kita. Di poin 5, ceritanya makin seru nih. Sesaat setelah tiba di Kuala Kapuas, geng jagoan kita ternyata langsung bertemu dengan Mandala si siluman sungai ular yang berusia panjang. Dialah yang ternyata diamanatkan oleh Aquanus Senior buat nyimpen serum Alphados. Tentunya ini jadi momen yang menarik ya, karena akhirnya tokoh dari era Jawara bisa ketemu sama jagoan dari era revolusi. Yang lebih menarik lagi adalah Mandala pengen nguji para jagoan kita lewat duel. Dan yang maju bukan dirinya sendiri, tapi murid barunya yaitu Rengganis yang punya kekuatan Sri Asih. Danus Junior pun kewalahan banget nih ngadepin Rengganis yang kuat banget ternyata. Setelah rangkaian peristiwa, akhirnya kelompok Aquanus Junior ini dianggap lolos ujian Mandala dan diberikan serum Alphados. Selain dua Adisatria yang udah gue ceritain tadi, ternyata Danus Junior pun ketemu sama sosok tampan berambut putih yang hadir di mimpinya memperingatkan bahwa lokasi tutuk berhala itu udah diketahui musuh. Buat kalian yang ikutin komik Bumi Langit pasti tahu ya, kalau itu adalah Imaji, sang Adisatria penerus nama Maza Prince of Dream. Wah, bakal makin rame nih jagoannya kalau udah pada kumpul gini, ya. Nah, poin terakhir unik banget sih. Komik Aquanus volume 2 Sang Pendekar ini ternyata kita dapat setengah buku berisi petualangan Danus Junior, sang Aquanus. Dan setengah buku terakhirnya itu sisipan kisah Rengganis sang Sri Asih yang ngelawan perusahaan Gas & Co, Matutu, dan ketemu sama Banua, sang penjaga Kuala Kapuas. Mungkin kalian sempat baca cerita ini di laman Facebook Bumi Langit ya, untuk komik Rengganis. Tapi kita jadi lebih dikenalin nih sama karakter Ganis, seorang aktivis lingkungan yang cukup vokal dengan kekuatan dari Sri Asih. Setelah menghadapi tantangan dari lawan yang disebutkan sebelumnya, akhirnya Ganis pun berhasil menggagalin Gas & Co dalam menguasai lahan di Kuala Kapuas. Di sini, Ganis juga ketemu sama Mandala yang kelak bakal jadi mentornya dan akhirnya beraksi bersama Danus Junior untuk ngadepin kemunculan para manusia cermin. Jadi walaupun dua kisah yang beda tapi tetap nyambung ternyata karena satu universe atau jagat. Seperti yang gue bilang sebelumnya, untuk komik Sri Asih Ganis sendiri nggak dibuat sama Galang Tirtakusuma ya, tapi dikerjain sama Alfie Zakli, Alti Firmansyah, dan Aziza Nur. Karena beda kreator jadinya gaya gambar dan penceritanya agak beda dengan komik Aquanus si Danus Junior yang ada di awal komik ini. Tapi pembaca jadi dapat bonus sih, kalau menurut gue hitungannya satu buku dapat dua komik Adisatria yang beda-beda. Nah, gimana kesan gue dengan komik Aquanus volume 1 Sang Pewaris dan volume 2 Sang Pendekar yang ditambah bonus Sri Asih Ganis ini? Jujur gue agak kaget nih dengan pilihan gaya yang diambil, tapi ternyata gaya ini cocok dengan karakter Danus Junior yang clueless, selengean, tapi punya dorongan untuk menuntaskan masalah yang dihadapi dengan menghilangnya sang ayah. Jadi genre komedi aksi yang dibawa sama Galang Tirtakusuma ini memberikan hawa segar terhadap komik superhero Indonesia yang seringnya tuh serius banget. Sisipan kisah Sri Asih Ganis pun menjadi komik pengenalan yang cukup solid buat nyeritain karakter Ganis yang rasanya akan jadi tokoh penting nih pada komik Bumi Langit selanjutnya. Kemunculan musuh-musuh Ganis dan juga Mandala sebagai mentornya juga jadi alasan lain kenapa komik ini patut dikoleksi dan dibaca. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!